Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Exxon Racing. Dan di episode kali ini, mesin B48 versi kedua sudah jadi. Tada! Ya, ini kita bangunnya pelan-pelan dan juga benar-benar teliti, karena kan kita nggak ikut IDS 2 seri ini ya. Seri yang di Meikarta kita nggak ikut, dan yang di Jawa Tengah juga kita nggak ikut. So, gue punya waktu lebih untuk extra care atau lebih teliti lah untuk bangun mesinnya. Jadi yang versi 2 ini kita udah bangun semuanya, dan beberapa revisi-revisi kayak kemarin yang rusak-rusak atau yang gua kayak ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, itu kita ganti semua. Terus ada beberapa juga modifikasi, satu di return oil turbonya kita rubah, tadinya AN-nya terlalu kecil jadi sekarang kita rubah pakai yang lebih besar. Plus starternya ada yang gua potong las juga di sebelah sana, nggak kelihatan, nanti kita kasih lihat, karena ternyata itu mentok starter dan mengakibatkan starternya agak miring dikit, sehingga kalau kita lagi starter itu suka ada bunyi kasar. Kalau kalian perhatiin pas kemarin kita ngidupin mesin, itu denger bunyi kasar dulu baru hidupin mesin. Nah itu bunyi starternya kayak bergesekan dengan flywheelnya, nggak bener. Dan kemarin juga kita baca komen dari salah satu subscriber ngasih tahu kayak, bang, coilnya coba pakai coil standar deh, mungkin berbetnya dari situ. So gue order coil standar juga, kita nggak pakai coil K20 ya. Siapa tahu berhasil, dan siapa tahu masukan itu berguna untuk mesin kita. Karena kembali lagi, gue selalu bilang kepada kalian kalau semua komen atau semua masukan akan gue terima dan gue pelajarin. Dan itu salah satu masukan yang menurut gue masuk akal. Ya mungkin aja coilnya nggak cocok yang K20, sehingga kita harus pakai coil standar BMW. Tapi kita harus pakai igniter, karena setiap coil BMW itu masih dump coil atau coil bodoh bisa dibilang. Belum pinter ya, kalau udah kayak Honda K20, Yaris, dan segala macamnya udah nggak perlu pakai igniter. So kita cari igniter, dan di tempat Om Amin gue nemu igniternya JZ non VVTi. Nah, JZ non VVTi ini bisa direct waste ya, atau direct fire. Jadi nggak ada pakai waste spark. Semua channelnya ada satu di sini. Jadi kita akan wiring ini masuk ke motek dan masuk ke coilnya standar BMW B48. Dan proyek ini juga nggak bisa terlalu buru-buru, karena ternyata di tempatnya Om Amin itu kemarin kan pas kita lagi bangun bongkar kayak bengkelnya sepi ya. Mendadak tiba-tiba banyak orderan, banyak pekerjaan. Akhirnya gue coba nyemplung bantu-bantuin. Lumayan nambah-nambahin duit. Jadi terus kemarin juga ada pembincangan sama Om Amin kayak next year atau tahun depan kita mau ngapain ya, bikin sesuatu yang berbeda bla bla bla, dan nanti kita akan review. Nah, sebelumnya kita mau kasih lihat dulu mobil-mobil apa aja yang ada di Om Amin dan apa aja pekerjaannya. Ini dia. Pekerjaan pertama itu kita lagi ngerjain Subaru GC8. Di sini harus ganti ECU dan juga pasang PDM full spec untuk balapan rally. Nah, ini agak challenging. Lalu kita ada kerjaan juga R32 pasang PDM. Dan di sini nggak hanya satu R32, tapi ada dua R32. Yang satu lagi ngerjain gearbox dan kopling. Lalu yang terakhir itu ada kerjaan juga untuk J99, mobilnya Akbar Rais. Dia swap mesin, nggak swap sih, refresh mesin 2JZ-nya untuk yang M6. Dan di sini gue ngerjain bareng teman gue yaitu Yazid Adam. Kita kerjain ya cicil-cicil aja pekerjaannya biar bisa ikut balapan juga. Katanya sih mau ikut buat seri final. Tapi ya alhamdulillah banyak pekerjaan, tapi satu sisi seneng dapat duit, satu sisi mesinnya agak terbengkalai lagi. Nah, alhamdulillah kerjaannya di tempat Om Amin banyak banget ya. Ada beberapa mobil tadi yang gue kerjain sembari nambah-nambah tabungan duit agar mesin kita jadi. Plus ada satu lagi adalah kita sudah menemukan proyek car atau proyek car kayak bikin bangunan, proyek goblok. Project car untuk tahun depan. Nah, tahun depan itu kita mau bikin sesuatu yang baru lagi, karena BMW E36 itu udah terlalu banyak banget populasinya di drifting Jakarta ya, terutama, ataupun di Indonesia. Semuanya udah E36, E46. Pada awal kita bikin kayak seru, tapi lama-lama jadi udah makin mainstream dan makin ya nggak seru sih menurut gua. Jadi kita harus punya sesuatu yang berbeda. Nah, yang pertama adalah mesinnya. Mesinnya udah ada, nggak gue sebutin apa namanya. Tapi kalian bisa lihat sendiri. Mesinnya udah ada, chassisnya juga udah nemu, bukan BMW dan berbeda lagi. Dan sangat berbeda lah dengan mobil-mobil yang dipakai drifting pada umumnya. Maka karena itu kita harus mempunyai biaya yang lebih. Karena barang-barangnya udah ada semua, tapi duitnya belum ada. Ya, jadi kita cari dulu duitnya untuk project car kita di tahun 2025.
Oke, sekarang kita sudah ada di Astra BMW Cilandak. Nah, mesinnya udah naik lagi, bisa kalian lihat ya. Udah nempel. Dan sekarang kita mau testing, apakah masih ngebul, terus masih ya, ada problem-problem lainnya. Jadi sekarang mesin udah ketempel, kita mau coba nyalain, terus kita cek apa aja problemnya setelah kita revisi kemarin. Ya mudah-mudahan sih semuanya sudah selesai. Tapi ya namanya ngetes mesin baru, harus tempelin dulu ke mobil. Kita coba, dan kalau misalkan ada kenapa-napa ya kita turunin lagi. Karena mesin yang lama itu juga udah ready. Kita tinggal ganti kopling kalau nggak salah yang ini ya. Jadi ini mesin emang udah badak banget, 2 tahun nggak kenapa-napa. Nanti tinggal ganti kopling kalau misalkan mesin yang B48 masih belum sukses. Sebelum kita mulai proses selanjutnya, ada baiknya kita ngecek kompresi dulu. Ini alatnya kalau di dealer resmi itu beda. Elektronik nanti kalau semua silinder udah terrecord, dia akan ngeprint di situ. Cukup canggih juga, jadi kita nggak lupa-lupa mana nomor berapa, jadi semuanya ke print dan mudah-mudahan semuanya aman. Dan barang yang kita order, coilnya udah sampai juga, sekalian nanti kita ganti. Jadi kita akan ada 2 wiring dan 2 coil. Satu coilnya B48 yang asli, satu lagi adalah coil yang nempel di mesin. Jadi kalau misalkan kita testing mana yang masih bikin berebet, ya kita bisa coba dua-duanya. Proses menyalakan mesin ini lagi, kita akan cek apakah ada kebocoran atau bunyi-bunyi yang aneh, dan juga apakah revisi kita kemarin bisa menghilangkan ngebul olinya dan juga tetesan olinya di bagian-bagian mesin ini. Mudah-mudahan semuanya sudah solve atau sudah terselesaikan. Setelah kita nyalain, ternyata ada rembes di sini. Nih itu air ya. Ini biasanya o-ringnya pecah. Kita harus bongkar lagi. Terus ada rembes oli dari selang balik turbo. Nah yang ini nih. Itu harus kita buka lagi juga swivelnya. Kita cek apakah ada baret atau emang ada yang kendor. So far yang lainnya sih aman. Kita coba nanti testing yang kedua. Ya guys, ada sedikit bad news, bukan sedikit tapi banyak bad news ya. Mesinnya kita turunin lagi. Aduh, gua sampai udah hafal baut-bautnya yang mana yang harus copot, cara nyopotnya gimana segala macam karena gua ngerjain sendirian. Jadi sudah mulai terbiasa naik turun mesin, bosen, pesawat lewat lagi. So, jadi isunya yang pertama adalah itu gua balikin kamera. Itu ada di bagian vanosnya. Jadi vanosnya itu setelah kita setel-setel, jadi tadi itu gue setel nggak mau di atas dyno, gue coba di mobil semuanya harus perfect. Kalau semua sudah perfect, baru kita ke tempat dyno. Karena kan harus towing, harus sewa dyno dan segala macam itu harganya mahal. Jadi gue mastiin semuanya harus perfect dulu di sini. Nah, yang kendala pertama adalah di vanosnya. Jadi kan vanosnya mencet gini ya, dia dua solenoid ini. Jadi vanosnya itu tidak sesuai target yang gue mauin. Harusnya nanti akan gue jelasin deh di laptop ya. Tapi intinya adalah kita set berapa, vanosnya tidak mau ngikut. Udah gue coba otak-atik, tapi sama aja. Jadi ada isu di vanos karena mesin standar itu, ya mesin standar kayak gini itu kuncinya adalah di vanos. Jadi kalau vanosnya nggak aktif atau nggak sesuai atau error, jadi powernya nggak akan keluar. Karena nggak ada yang kita rubah, cam nggak rubah, piston nggak rubah, cuma naik bus doang. Tapi kalau camnya bodoh, ya power nggak ada, jadi sama aja bohong. Gue akan sedikit menjelaskan apa itu yang gue bilang vanos targetnya nggak ketemu. Jadi kita ada grafik di sini, kalau di HQ kita nyetel ya. Yang garis hijau bawah itu adalah panjangnya atau misalkan RPM atau waktu. Nah di sebelah kiri itu adalah jumlah sudut atau degree yang akan kita aplikasikan kepada vanosnya. Contoh ada 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Nah ini semua adalah perintah-perintah yang kita berikan ke ECU. Misalkan kita mau 20 derajat, ECU memberikan perintah ke aktuator vanosnya. Contoh seperti ini. Jadi dari semuanya kan akan mulai dari 0 ya. 0 derajat dulu. Lalu kita komen nih atau kita perintah ECU-nya. Kasih 20 derajat. Lalu bertahan di 20 derajat. Jadi grafiknya akan seperti ini. Dari 0 naik 20. Habis itu dia harus bertahan di 20. Karena itu adalah target yang kita tentukan di ECU. Nah ini biasa namanya itu adalah camshaft inlet degree aim atau camshaft degree aim. Aim itu maksudnya yang kita arahkan atau yang kita perintahkan ke ECU. Lalu nanti di bawah sini ada lagi namanya aktualnya. Jadi ini adalah cuman perintahnya doang, tapi kan aktualnya kita nggak tahu berapa nih. Di situ ada camshaft position sensor juga untuk mengetahui derajat aktualnya.
atau yang sebenarnya terjadi. Nah, ini garis merah kita ada camshaft degree aktual yang terjadi di mesin, yang benar-benar realitanya bisa dibilang seperti itu ya. Nah, nanti garis merah itu seharusnya akan mengikuti si garis biru. Contoh seperti ini. Nah, ini tidak ngotak atau tidak seperti yang garis biru karena ya namanya mekanikal kan butuh waktu proses ya. Nah, ini cuma sepersekian detik kok, nggak lama banget. Jadi tidak akan sama persis kayak biru, cuman seharusnya begitu dia sudah di atas, dia akan bertahan di atas sama kayak biru. Jadi perbedaannya cuma di bagian awalnya doang. Nah, yang terjadi di mesin kita sekarang adalah grafiknya itu naik turun seperti ini. Jadi sudah kena target, turun lagi hampir ke nol, naik lagi ke target, dan turun lagi bisa sampai ke minus malah. Jadi itu yang menyebabkan kemarin kita dyno pertama itu powernya nggak enak dan juga bunyi mesinnya tuh aneh, kayak agak berebet. Selain dari ngebul, yang ngebul itu beda, itu faktor yang berbeda. Cuman ini adalah problem yang kita alami di dyno pertama dan juga masih kita alami sekarang. Nah, ini kita harus mencari solusinya bagaimana untuk menghilangkan noise ini ataupun bilangnya fluktuatif ya, agar panosnya sesuai dengan target yang kita tentukan. Terus yang kedua itu olinya masih ada. Oke, di agak kelihatan nggak sih? Coba gue nyalain flashnya dulu ya. Nah, kalian lihat kan ada sedikit basah tuh. Nah, kemarin itu di nomor 1. Nomor 1 sembuh. Sekarang ada di nomor 2. Ini basah banget tuh. Nomor 2 sama nomor 4. Oke, itu juga gue nggak tahu kenapa. Seal udah kita ganti, ring udah kita ganti juga, blok udah di honing. Gue ngecek masih ada oli yang masuk. Jadi ya gue masih belum tahu kenapanya. Tapi jangan kenapa-napa, gue tetap ikut IDS yang ronde 5 di BSD. Karena sini udah kita naikin lagi. Segitu mudahnya turun naik mesin. Jadi nggak terlalu stres guanya. Cuma butuh waktu ya sejam 2 jam lah ya kalau nyantai, 3 jam kalau sampai ngerokok dan segala macam. Jadi pertama kita akan mau bench test panosnya. Ini panosnya ya. Ini adalah apa namanya, aktuatornya. Kita akan bench test ini dulu. Terus gue juga kepikiran apa yang menyebabkan mesinnya tuh ada oli meler masuk ruang bahan bakar pada sangat medium. Kemungkinan besar gue harus aktivasi oil controlnya. Jadi oil control ini nggak gue pasang, dia akan otomatis full. Nah, full itu adalah menyebabkan tekanan oli itu tinggi banget. Kalau gue pelajarin di Papadakisen orang-orang luar yang B58 itu dicopot. Tapi apakah mungkin karena mereka 6 silinder, jadi walaupun pressure olinya tinggi dan dia 6 silinder, jadi flow olinya itu tidak terlalu keras. Sedangkan kita kan 4 silinder. Jangan-jangan karena flow olinya terlalu keras dan cuma 4 silinder, mengakibat olinya tuh kemana-mana. Nah, Vanos ini yang tadi kita dorong-dorong, ini si aktuatornya kan neken di ini nih, neken si pentilnya ini ya. Nah, dari belakang itu adalah tekanan oli. Jadi mungkin aja oli yang ditekan dari belakang itu terlalu keras dan aktuator tidak kuat untuk ngedorong valve-nya. Kemungkinan seperti itu juga. Tapi nggak tahu, kita masih mencoba-coba. So, yang penting kita balapan dulu. Mesin ini emang setia banget ya, nggak rewel, nggak kenapa-napa. Kayaknya gue jodohnya sama dia. Jadi setiap balapan sama dia terus. Ini kita akan coba turun dulu, jangan maksain untuk dyno karena kemarin aja kita maksain udah keluar hampir puluhan juta buat towing dan dyno. Jadi kita pastiin dulu semuanya normal di bawah, dan kalau kita udah pede kita akan dyno lagi. So doain gue untuk IDS Ronde 5 ini bisa sukses mendapatkan podium pakai mesin yang pelan lagi, oke? Guys, mobilnya udah siap untuk kita kirim ke Indonesia Drift Series Ronde 5. Doakan semoga gua mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kita balapan di BSD.